Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfah Farihana, NIM H07201067 dari kelas E, Agroteknologi Universitas 11 Maret tahun 2020. Pembuatan video ini merupakan ujian akhir semester matkul kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Negara hukum dan hak asasi manusia merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan, karena hak asasi manusia merupakan suatu perwujudan dari negara hukum itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas mengenai negara hukum terlebih dahulu. Berbicara dengan negara hukum, pasti kita tidak asing dengan istilah tersebut, karena sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki negara yaitu negara hukum. Lalu, apakah negara hukum itu? Mari kita simak. Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut kemauannya yang dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Di negara hukum, hukum sebagai hal yang tertinggi atau suprem sehingga ada istilah supremasi hukum. Tetapi, hukum bukan formalitas atau alih-alih sebagai pembenaran atas segala tindakan. Menurut Ahmad Ali dalam Winarno 2007, ide dasar hukum yang tidak boleh diabaikan oleh supremasi hukum, yang pertama ada keadilan, kedua kemanfaatan, dan yang ketiga kepastian. Dalam sejarah perkembangannya, negara hukum ada dua, yaitu negara hukum formal dan negara hukum material. Yang pertama yaitu negara hukum formal. Negara hukum formal berkembang pada abad 19 yang bercirikan sifat pemerintahannya pasif. Negara pasif artinya bertindak bila mana hak-hak warga negara dilanggar ataupun ketertiban keamanan terancam. Negara dan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan rakyat. Kepentingan rakyat untuk makmur dan sejahtera diserahkan pada rakyat sendiri. Rakyat dibiarkan mengurus kebutuhannya sendiri atau disebut paham liberalisme. Yang kedua yaitu negara hukum material. Negara hukum material ini muncul pada abad 20. Gagasan bahwa pemerintah tidak perlu turut campur dalam hal kesejahteraan rakyat lama-lama ditentang karena menciptakan kesenjangan kesejahteraan. Negara dan pemerintah perlu turut campur atau aktif mensejahterakan rakyatnya melalui berbagai kebijakan. Ide baru ini memunculkan istilah welfare state atau negara kesejahteraan. Perumusan yuridis yang muncul adalah negara hukum material. Dalam negara hukum material, pemerintah berwenang turut campur akan pemenuhan kebutuhan warga dan membangun kesejahteraan warganya. Pemerintah bersifat aktif, memiliki keleluasaan yang besar dalam urusan publik warga negara. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri negara hukum. Yang pertama yaitu adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. 2. Hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum. 3. Adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang kelima, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Keenam, adanya peradilan pidana dan perdata. Dan yang ketujuh, legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Setelah itu, kita tahu apa itu negara hukum, dan kita akan membahas negara hukum di negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang diatur dalam landasan yuridis, yaitu dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum Indonesia termasuk konsep negara hukum material. Hal ini tampak dalam 4 tugas pokok negara dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan negara hukum di Indonesia adalah diwujudkannya sistem hukum nasional yang berpuncak pada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sistem hukum nasional yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, kedua Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, ketiga Pengganti Undang-Undang atau Perpu, keempat Peraturan Pemerintah atau PP,
kelima peraturan presiden atau perpres, dan yang keenam peraturan daerah atau perda. Nah, dari tadi kita sudah membahas negara hukum. Lalu bagaimana hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia? Sesuai dengan judul kita kali ini, saya akan menjelaskannya. Negara hukum memiliki jaminan akan HAM. Jaminan atau pengakuan akan HAM merupakan ciri negara hukum. HAM bukan diberikan oleh negara, tetapi negara memberikan pengakuan akan hak itu sebagai kodrat manusia. Pengertian dari HAM itu sendiri yaitu hak dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik, hak kebebasan dalam berpendapat, hak kebebasan berorganisasi, hak kebebasan dalam menjalankan dan memeluk agama, dan sebagainya. Setelah manusia bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap, tetapi justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia, yaitu yang pertama, hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat Eropa. Yang kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya yang diperjuangkan oleh negara sosialis di Eropa Timur. Yang ketiga, hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara berkembang. Lalu, mari kita cari tahu bagaimana HAM di Indonesia. Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain alinea 1 dan alinea 4, serta pada pasal 28A sampai J. Kemudian TAP MPR nomor 17/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang berisi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam rangka penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, yaitu melalui pembentukan lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut LSM, yang bergerak dalam bidang HAM. Adapun beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat LSM, yaitu Kontras, YLBHI, dan LSAM. Berbicara tentang HAM, ternyata masih banyak sekali ditemukan pelanggaran HAM. Lalu, apa saja pelanggaran HAM yang terjadi? Contoh pelanggaran HAM yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa, perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat, mental dan fisik, serta kejahatan apartheid. Setelah kita mengetahui berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, maka kita juga harus mengetahui cara mengatasinya. Cara mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yaitu membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi HAM, membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM, supremasi hukum, penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan adil, memberikan edukasi tentang HAM, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan HAM, serta mematuhi instrumen-instrumen HAM. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai negara hukum dan hak asasi manusia, dan kesimpulannya adalah mewujudkan hak asasi manusia itu memanglah tidak mudah. Maka dari itu kita selalu berupaya mulai dari diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, dan kita membiasakan menerapkan hak asasi manusia tersebut sehingga kita menjadi terbiasa akan menghargai hak asasi manusia. Sekian dari saya.
Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.